بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salah satu doa Rasul yang selalu beliau ungkapkan dalam munajat beliau, dan doa itu kemudian juga dijadikan sebagai doa rutin oleh a'immat ahlul bait, ialah yang berbunyi Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kecintaan kepadamu dan berikan juga kepadamu untuk mencintai orang yang mencintaimu, dan senangkan kepadaku sesuatu yang mendekatkan aku untuk meraih cintamu, dan jadikan cintamu ya Allah di hadapanku lebih aku senangi daripada air yang dingin. Saya ingin mulai pembicaraan saya di malam ini setelah ayat 24 surat At-Taubah yang saya baca tadi, doa Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang intinya beliau hanya minta agar dikaruniai cinta kepada Allah dan beramal yang akan membawa dia memperoleh cinta kepada Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah. Karena malam ini saya ingin berbicara karena kita masih dalam bulan Muharram, sebagaimana minggu lalu kita bicara mengenai Al-Imam Husain. Malam ini saya juga masih ingin tetap bersama Abi Abdullah Al-Husain untuk mengenang peristiwa Karbala. Tanggal 10 kemarin adalah hari diperbaruinya baiat para pecinta Ahlul Bait kepada Imam
Abi Abdillah al-Husain. Di seluruh penjuru dunia, dimanapun, para pecinta Rasul dan Ahlul Bait memperingati hari agung dan hari mulia itu, hari pengorbanan, hari jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Di Karbala sendiri yang kumpul malam Asyura sekitar 2 juta dan di hari Asyurahnya sekitar 4 juta. Dengan bermacam-macam isu dan ancaman, tapi para pecinta Imam Husain tidak ada yang menghalangi mereka untuk datang berziarah kepada imam mereka. Begitu juga di seluruh penjuru dunia. Di Yaman, Sana'a dan Sa'dah penuh. Semua teriak keluar ke jalan puluhan ribu hanya untuk berkata labbaika ya Husain. Di Lebanon lebih lagi, seluruh pecinta Abi Abdillah mereka keluar. Di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia semua mengungkapkan rasa kesetiaan dan rasa menyampaikan bela sungkawa mereka kepada Rasul dan keluarga suci atas peristiwa yang terjadi di Karbala, peristiwa yang telah ditangisi Rasulullah sebelum peristiwa itu terjadi. Bahkan di Karbala sendiri tahun ini disaksikan terjadi satu hal yang amat dahsyat dan disaksikan oleh sekian juta umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ialah di hari ke-10 persis ketika dibacakan maktal atau kronologi kejadian di Karbala. Di Karbala itu ada yayasan besar yang mengurusi makam Imam Husain, disebut Al-Atabah Al-Husainiyah, yang berkaitan dengan seluruh kegiatan dalam makam Imam Husain. Hari 10 ketika dibacakan maktal mengenai kronologi kejadian peristiwa Karbala, ternyata di salah satu sudut Atabah Husainiyah di Karbala, tempat makam Imam Husain, ada satu museum yang di museum itu diabadikan turbah Imam Husain asal dari tanah. Persis ketika maktal disampaikan, ternyata disaksikan oleh ratusan ribu dan yang hadir di situ. Turba itu detik-detik dibacakan ketika Imam Husain dipisahkan antara kepala dan jasadnya. Terjadi kemarin itu, ternyata turba itu kemudian berubah menjadi darah segar. Itu, dan setiap tahun ada hal-hal yang dahsyat semacam itu terjadi, dan itu untuk keluarga Rasul dan untuk manusia seperti Abi Abdillah itu adalah hal yang kecil, tapi sebenarnya Allah ingin menampakkan kebesaran bahwa beliau selalu sebagaimana para syuhada hidup dan memberi kehidupan semangat untuk perjuangan. Sering kita membaca mengenai Karbala dan kita nyatakan bahwa Karbala merupakan madrasah yang tidak pernah selesai dikaji sepanjang kehidupan, sampai kelak cucu Imam Husain membawa bendera Imam Husain untuk bangkit melawan kezaliman dan mewujudkan keadilan, yaitu Al-Muntadhar Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Maka setiap saat dikaji madrasah Karbala, setiap saat akan memberikan pelajaran demi pelajaran. Di tempat ini pernah saya kaji dan masih ada CD-nya bisa dirujuk, berkaitan mengenai kenapa mereka membela Abi Abdillah Al-Imam Husain, sahabat-sahabat setia beliau dan keluarga suci beliau. Sebagaimana kita juga punya kajian kenapa mereka memerangi Abi Abdillah Al-Husain. Juga pernah kita kaji bahwa ada satu power yang besar di Karbala yang dimiliki oleh semua pecinta Abi Abdillah saat itu. Power itu adalah namanya cinta, al-hub. Tapi malam ini saya akan berbicara bukan masalah cinta yang biasa,
tapi kita akan melihat puncak arti kecintaan mutlak kepada Allah dan kepada orang yang bersama Allah, yang wajib untuk kita cintai karena kecintaan dia kepada Allah sesuai dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa irfani atau para sufi sering digunakan kata-kata al-ishqul ilahi, puncak kecintaan kepada Allah. Karena kalimat isyq dalam bahasa Arab itu adalah fartul mahabbah, kecintaan yang melebihi segalanya. Sehingga digunakan juga dalam bahasa Indonesia kadang-kadang asyik, ma'syuk dan semacam itu. Kita akan melihat di Karbala ini terwujud puncak arti mutlak kecintaan kepada Allah. Dari sang pemimpin dan sang imam yang agung sampai kepada prajurit setia beliau yang mereka wujudkan kecintaan mutlak mereka kepada Allah ini dalam kecintaan mutlak mereka kepada sang imam yang wajib mereka taati, yaitu Abi Abdullah Al-Husain. Kalau dalam bab irfan atau bab tasawuf, cinta itu puncak yang paling tinggi dari semua perjalanan menuju kepada Allah. Ada taat, sabar, ridha dan hal-hal semacam itu. Nanti pada puncak tertinggi adalah namanya cinta. Dan apapun yang setelah cinta ini cuma disebut sebagai samarat atau buah dari cinta tersebut. Muncullah keberanian, muncullah ketabahan, muncullah kesabaran, muncullah istighfar, muncullah menerima ketentuan Allah, dan semua itu adalah hasil atau buah dari puncak kecintaan mutlak kepada zat Al-Wahidil Ahad, Allah Azza wa Jalla. Orang menuju kepada Allah ini tidak cukup hanya dengan taat, tidak cukup hanya dengan takut kepada Allah, tidak cukup hanya berharap kepada Allah. Walaupun taat, takut, berharap ini harus dimiliki, tetapi puncak dari semua ini adalah cinta. Karena itu ayat yang saya baca tadi dalam surat At-Taubah ayat 24 yang Allah menyebutkan, katakanlah kalau ayah-ayah kalian, kalau kemudian ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian, keluarga kalian, harta benda kalian yang kalian peroleh, tempat tinggal kalian yang kalian perniagaan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal kalian, kalau semua ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah saat kehancuran kalian. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi mereka orang-orang yang fasik. 24 surat Taubat. Artinya ayah, anak, saudara, istri atau suami, harta, perniagaan kita, tempat tinggal kita, semua ini haruslah nomor sekian kalau sudah dihadapkan Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Karena itu Allah kalau mensifati orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah melebihi segala sesuatu. Pernah kita kaji dalam pekajian surat Al-Baqarah ketika kita sampai pada ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah melebihi segalanya. Itulah kita nggak diterima oleh Allah sebelum kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala yang ada di wujud ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Belum beriman seseorang sebelum menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segalanya. Karena itu berangkat melalui taat, takut, mengharap sesuatu dari Allah, ini semua harus
tapi puncak segalanya yang dimiliki oleh orang-orang yang sampai pada titik tertinggi adalah cinta. Karena itu Allah sering mensifati yuhibbullah wa yuhibbunahu, yuhibbunallah wa yuhibbuhullah. Itulah Imam Ali pernah mendapat titel ini ketika malam Khaybar, ketika Rasul bersabda, besok akan kuberikan bendera ini yang akan mampu membuka ini. Khaybar adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ketika memiliki cinta, Al-Imam Ali ketika diterima, disaksikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasul, dengan cinta yang ada pada Imam Ali kepada Allah itu, maka pintu Khaybar yang gak mampu diangkat 40 orang mampu diangkat sekali oleh Imam, bahkan dibuat tameng, karena tangan ini adalah tangan dari hati yang yuhibbullah wa rasuluh. Itulah ketika Imam Ali menampakkan kecintaannya pada Allah ketika beliau berkata, aku menyembah engkau ya Allah, bukan aku takut nerakamu atau aku mengharap surgamu, tapi aku menyembah engkau karena engkau layak dan harus disembah, dan karena cinta. Itulah Imam Ali pernah berkata, aku lebih senang duduk di masjid daripada duduk di surga. Karena duduk di surga aku memuaskan diriku, menyenangkan diriku, tapi aku duduk di masjid menyenangkan Allah, sementara aku lebih menyenangkan Allah daripada menyenangkan diriku sendiri. Di padang Karbala kita akan lihat sesuatu yang aneh terjadi di sana. Karena kalau sudah berbicara cinta, maka tolak ukur cinta dan bahasa cinta bukan akal lagi, tapi hati. Yang kadang-kadang akal nggak mampu menerima, tetapi hati yang berbicara, hati yang menentukan. Kalau bahasa cinta adalah lughatul qalb, bahasa hati. Orang yang tidak punya cinta tidak pernah berbicara dengan bahasa hati, selalu dirasiokan. Nanti kita akan bicarakan hal-hal sepintas seperti nggak rasio kalau dibayangkan dengan cuman akal, tapi ketika yang berbicara adalah hati yang penuh dengan cinta, maka yang keluar adalah bahasa hati, bukan bahasa akal. Kita akan melihat di Karbala sosok Abi Abdillah Al-Husain. Karena cinta semacam ini harus kita berikan mutlak kepada Allah dan kepada orang yang wajib dicintai. Ar-Rasul, A'immatul Adhar, orang-orang yang wajib dicintai kita berikan kecintaan mutlak. Karena seperti doa Rasul, aku mohon kecintaan, berilah rezeki, karuniakan kepadaku cinta kepadamu dan cinta kepada yang mencintai engkau. Para anbiya, orang-orang yang paling mencintai Allah. Berikut para ausia, mereka wajib kita cintai karena mereka juga di puncak kecintaan mereka kepada Allah. Saya ingin pertama pergi kepada Abi Abdillah sendiri dalam perjalanan cinta mutlak beliau kepada Allah. Bacalah doa Arafah, bagaimana Abi Abdillah berbicara mengenai Allah, kecintaan dan kekasihnya. Anaknya Abi Abdillah yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Ali ini kalau menyebut Allah ilahi wa jannati, oh Tuhanku dan surgaku, itu surga beliau adalah Allah. Katanya saja Rabi'ah Al-Adawiyah yang dikatakan tokoh sufi yang terkenal itu, ketika ditanyakan anta tas'alina al-jannati ammadha, dia cuma berkata ad-dar al-jar qabla ad-dar. Tanya tetangga siapa yang di situ sebelum tanya rumah. Seperti isyarat dalam bahasa sufi, tidak sibuk rumahnya, tapi siapa pemilik rumah itu, yaitu Allah. Atau lihat bahasa Imam Ali dalam doa kumelnya, aku siap masuk neraka, tapi aku enggak siap berpisah denganmu ya Allah. Baginya neraka dan semuanya tidak berarti.
Atau kita melihat sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau pernah berkata, aku berharap surga bukan karena surganya, tapi di surga ada Al-Habibul Mustafa. Ada hal-hal semacam itu puncak kecintaan. Al-Imam Husain, wujud beliau yang kita bisa melihat dalam perjuangan beliau yang begini dahsyat, dengan semua pengorbanan yang begini dahsyat. Beliau adalah sosok imam yang tidak ada di benak dia kecuali Allah, dan yang dicari cuman kerelaan Allah, dan tidak pernah menawar untuk kerelaan Allah. Dengarkan ketika Imam Husain mendekati Imam Ali Zainal Abidin di Madinah, waktu Imam Ali Zainal Abidin masih kecil, sakit. Imam Ali Zainal Abidin kecil, Imam Husain begitu cintanya pada anaknya ini. Ketika dalam kondisi sakit didekati tempat tidurnya, dielus kepalanya, kemudian sang ayah beliau berkata, Abi Abdullah Husain, kepada putranya Imam Ali Zainal Abidin, wahai anakku, putraku, buah hatiku, kamu sakit, apa yang kamu inginkan dariku nak? Biasanya orang sakit menginginkan sesuatu. Imam Husain tanya kepada Imam Sajjad masih kecil, kamu ingin apa anakku? Keluarlah jawaban dari anak kecil. Anak Imam Husain mendapatkan didikan dari Imam Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dari datuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Anak itu berkata, ayahku, aku tidak ingin menyarankan sesuatu kepada Allah. Aku gak punya keinginan, keinginanku hanyalah mengikuti kehendak dan keinginan Allah. Dipegang kepala Imam Sajjad, kata Imam Husain, ya bunai, laqad dhahaita Ibrahim al-Khalil. Anakku, engkau menyerupai Ibrahim al-Khalil. Ketika Jibril berkata, apa yang kamu perlukan dariku? Ayo ku bantu. Ternyata Ibrahim kepada menjawabannya, hasbi bihali, ilmuhu bihali. Aku nggak perlu sesuatu, cukup dia mengetahui keadaanku sekarang. Al-Imam Husain, coba kita lihat Imam Husain. Bukankah beliau pernah berdoa dalam doa Arafat, amiyat ainun la taraka, amiyat ainun la taraka, raqiba, butalah mata yang tidak melihat engkau ya Allah, dan rugilah semua transaksi seseorang kalau gak meletakkan di hatinya cinta padamu ya Allah. Ada Imam Husain. Coba kita lihat Abi Abdullah, yang katanya ketika beliau di akhir, setelah jatuh dari tempat, dari kudanya, setelah anak panah pedang semua mengenai beliau, beliau cuma mengangkat tangan kepada Allah dalam doa munajat seseorang seakan-akan di mihrab dalam ketenangan, seakan-akan gak melihat semua problem ini, berdialog dengan enak dengan kekasihnya. Sabran ala qadaik, la ilaha illa an, la rabba li siwak. Sabar menerima ketentuanmu ya Allah, tiada Tuhan kecuali engkau, wahai penolong yang maha menolong, aku pasrahkan diriku kepadamu. Seperti seakan-akan sedang bermunajat di mihrabnya, sementara di hadapan dia ini ribuan, dan beliau sudah berlumuran darah karena beliau yakin beliau masih punya kontak dengan kekasihnya, ma'syuq, habibuh. Sehingga orang mengungkapkan ada dua bait syair dinisbatkan kepada apa yang dilakukan oleh Imam Husain dengan ungkapan, ilahi taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul iyala likai araka falau qatta'tani fil hubbi irba ma lama malal fuadu ila siwaka. Ya Allah Tuhanku, aku putuskan semua hubunganku dengan manusia karena aku mendambakan kecintaanmu. Aku yatimkan anak-anak dan keluargaku karena aku keburu ingin berjumpa dan melihat engkau ya Allah. Kalau aku dalam cinta kepadamu ini dipotong-potong tubuhku berkali-kali, hati ini tidak pernah menuju hanya kecuali kepadamu ya Allah.
ilahi taraktul khalqa tarran fi hawaka wa aitamtul iyala likai araka walau qatta'tani fil hubbi irba lama malal fuadu ila siwaka. Dengan satu modal yang paling mahal, kecintaan mutlak kepada Allah, kita melihat pertama, beliau tidak pernah menyandarkan dirinya kepada bilangan banyak atau sedikit dalam menghadapi apapun. Bagi beliau banyak sedikit sama, karena beliau cuma berhadapan dan ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kedua, selalu beliau rindu dengan segala usaha kerinduan beliau untuk memperoleh hanya kerelaan Allah, kecintaannya dan kekasihnya. Melihat diri beliau, ketiga, melihat diri beliau, anak, keluarga, istri, keponakan, saudara, sahabat, semua ini murah dibandingkan untuk pergi menuju kepada kekasih mutlaknya, yaitu Allah. Lihatlah ketika anak beliau yang umur 6 bulan dalam keadaan bibir kering dahaga, beliau mintakan air. Sementara di belakang para wanita dan anak-anak kecil 3 hari nggak mendapatkan air, teriak terus air. Di tengah-tengah saudara, keponakan semua telah tergeletak jatuh. Anak kecil dibawa, dimintakan air, nggak dapat air, cuma dapat anak panah dan kemudian mati berkepar. Anak itu di pangkuan beliau, beliau cuma mengambil darah. Masih ingat kepada sang kekasih mutlaknya, lupa semua ini. Beliau hanya berkata, hawwana alayya annahu bi'ainillah, murah, mudah semua ini bagiku selagi ini dalam pandangan dia kekasihku, ma'syuqi wa habibi Allah. Itu beliau melihat saudaranya, anaknya, saudaranya sekian banyak, keponakannya, keluarga dekatnya, dari anak muslim dan selainnya, dari anak Ja'far, anak Zainab. Lihat sahabat-sahabat setianya semua berguguran. Beliau cuma melihat mereka, kemudian beliau berkata, in kana hadha yurdhika ya Rab fakhud hatta tarda. Kalau ini semua menjadikan engkau, siapa engkau? Kekasihku, ma'syuqi wa habibi Allah. Kalau semua ini menjadikan engkau rela, ya Allah, ambil semuanya sampai engkau rela. Al-hubbul mutlaq. Tidak ada di benak beliau kecuali Allah. Sejarah mencatat setiap dekat masa kesyahidan beliau, semua gugur. Setiap beliau mengelawan musuh, tambah dekat masa syahidnya. Ketika beliau masih di atas kudanya, ketika kemudian beliau berpamitan balik lagi ke medan pertempuran, ketika beliau jatuh, ketika beliau masih megang, setiap tambah dekat kematian dan ajal syahid beliau, setiap tambah berseri-seri wajah beliau. Karena salah satu bukti cinta Allah itu ialah tidak pernah rasa takut mati, karena mati adalah jumpa dengan kekasihnya. Lihat sejarah Siti Fatimah Az-Zahra, senyum beliau yang paling lega kapan? Ketika ayahnya membisiki bahwa engkau adalah keluargaku yang pertama akan wafat. Senyum beliau yang paling nampak lega kedua ialah ketika beliau detik-detik akhir, ketika angkat tangan berdoa sebelum saat detik wafatnya, itu nampak senyum. Ingatlah peristiwa Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah, ketika datang Israel mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Ibrahim setelah menjawab salam, beliau berkata, ji'ta qabidan am za'ira, kamu datang sekali ini malaikat Israel, datang mencabut nyawaku atau datang untuk berziarah? Kata Khalid, kata Israel, ji'tu qabidan, aku datang untuk mencabut. Kata Ibrahim, bukankah aku kekasihnya? Masa kekasih akan mematikan kekasihnya? Israel mendengarkan ungkapan dari Ibrahim ini, berhenti.
Israel, apakah kekasih akan mencabut nyawa kekasihnya? Israel bertanya kepada ya Allah, engkau maha mengetahui. Ini jawaban kekasihmu Ibrahim. Allah turunkan Jibril untuk berkata, katakan kepada kekasih itu Ibrahim, apakah ada kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Ketika disampaikan semacam ini, spontan Ibrahim teriak, Israel, ekbet, sekarang cepat ambillah aku. Berjumpa dengan kekasih. Abi Abdullah al-Husain setiap tambah dekat syahadah beliau, setiap tambah tala'la'a wajhuhu istibsyara, nampak tambah cerah wajah beliau. Karena inilah kecintaan mutlak beliau kepada kekasihnya yang sudah tidak mau berpisah dalam semua kondisi hidupnya. Cuman Allah yang ada di benaknya. Ini Abi Abdullah. Sekarang coba kita bawa, kita pergi kepada keluarga beliau maupun sahabat-sahabat beliau. Mereka pun memiliki cinta mutlak ini kepada Imam Husain. Karena Imam Husain adalah simbol kecintaan kepada Allah. Beliau imam yang wajib ditaati dan wajib dicintai. Sehingga semua keberanian, keberanian, kepahlawanan yang ada di badan Karbala dari keluarga maupun sahabat-sahabat beliau, berangkatnya ialah berangkat dari cinta mutlak kepada Abi Abdullah al-Husain. Coba perhatikan, Imam Husain bukan sekali, berkali-kali berbicara kepada para sahabatnya, tinggalkan aku, tinggalkan. Ini malam, coba malam ini gunakan untuk kalian sembunyi-sembunyi, pulanglah, bawa keluarga kalian. Ini bukan basa-basi Imam Husain, ini imam yang wajib ditaati. Artinya hari itu, malam itu beliau mengatakan, aku izinkan kalian dan tidak dosa kalau meninggalkan aku izinkan. Mereka diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk tidak menghadapi semua ini. Mungkin orang yang pakai akal, bukan pakai bahasa cinta, biar aku nggak ikut, mungkin aku bisa berjuang di belakang nanti, aku bisa menyampaikan bagaimana kemadluman Ahlul Bait, bagaimana aku menyampaikan kepada orang-orang lain. Apabila pakai bahasa akal, tapi bahasa hati, lah. Ketika Imam Abi Abdullah memberikan mereka izin, yang terjadi apa? Mereka menangis histeris, teriak dan semua hampir rata, keluarga dan sahabat beliau semua bahasanya satu, kami tidak pernah akan meninggalkan engkau ya Abi Abdullah. Kok cuman sekali nyawa ini? Kalau aku dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh 1000 kali, aku akan bela semua 1000 nyawamu untukmu, nyawaku untukmu ya Aba Abdillah. Bahasa apa ini? Bahasa cinta. Apabila berbicara bahasa akal sudah diizinkan, dalam syariat sudah tidak dosa meninggalkan beliau. Tetapi al-hub, tapi ada buku mengatakan aku digilahkan oleh Husain. Artinya ketika dia membaca sejarah Imam Husain ini, dia nggak mampu spontan mencintai Abi Abdillah. Ajannani Husain, dia bilang. Kita lihat dari keluarga maupun dari sahabat beliau. Muslim bin Ausajah malam itu teriak, tidak ya Aba Abdillah, kalau aku tidak punya senjata, aku akan membela engkau walau hanya dengan batu, sampai aku gugur di hadapanmu. Muslim bin Ausajah 90 tahun lebih umurnya. Kesempatan beliau diberi izin pulang. Lihat Abul Fadl Abbas, kita bicara keluarga sebentar. Abul Fadl, adik beliau. Sudah pertempuran begitu dahsyat, Abul Fadl belum diizinkan oleh Abi Abdillah, panglima beliau. Terakhir Sukainah menangis, semua menangis minta air. Abul Fadl berangkat untuk mengambil air. Dan beliau sendiri pun sama-sama 3 hari nggak minum. Beliau berangkat membawa girbah. Beliau tebang beberapa kepala yang menghalau beliau. Anak Ali bin Abi Thalib. Dengan susah payah akhirnya beliau sampai ke sungai. Turun dari kuda beliau, mengisi air. Di tengah-tengah mengisi,
beliau mengambil seteguk air, dahaga beliau, dahaga 3 hari juga. Diambil air, begitu didekatkan di mulutnya, dibuang. Dengan ungkapan syair beliau yang terkenal, celaka engkau jiwaku, kamu akan minum sementara Husain putra Muhammad dalam keadaan dahaga. Dicampakkan air, beliau cuma mengisi dan enggak menginum walau setetes. Bahasa apa? Bahasa cinta. Kalau bahasa akal, coba kamu minum. Kalau kamu minum, tenagamu tambah kuat. Tenagamu tambah kuat, kamu mampu membela Abi Abdillah lebih panjang, kamu bisa mampu mendapatkan air lebih banyak. Kalau tenagamu kuat, itu bahasa akal. Tapi bahasa cinta kepada Abi Abdillah nggak pakai bahasa itu, bahasa hati. Abi Abdillah tidak minum, celaka aku kalau minum. Karena yang ada di dia kelelahan dia, kecapian dia, kedahagaan beliau. Apapun yang dia ada ini bagi dia tidak ada. Yang ada di benaknya cuman Abi Abdillah al-Husain. Al-ishq, cinta dalam mutlaknya. Dan bahasa cinta enggak dicerna oleh akal kadang-kadang. Bahasa hati. Begitu Abul Fadl Abbas. Lihat putra Imam Hasan, Al-Qasim 13 tahun, Abdullah atau Ahmad 11 tahun. Di malam Asyura, terakhir lagi beliau masih memerintahkan keluarganya untuk pulang, keluar. Mereka teriak, tidak. Kalau enggak kalian semua akan terbunuh. Dan kalian para wanita akan ditawan. Dan anak-anak kecil. Qasim belum balik. Dia ditanya, ya am, wahai pamanku, apakah termasuk aku yang akan dibunuh besok? Pertanyaan ini menyentuh Imam Husain, anak kecil, titipan abangnya. 2 kakak beradik ini kakaknya ini, Qasim. Dipegang, dipeluk oleh Abi Abdillah. Kemudian beliau berkata, bagaimana sih menurut kamu kematian itu, wahai putraku Qasim? Ma ta'mul maut hindak? Qala ya amma ahla minal asal. Kematian bagiku lebih manis dari madu. Kematian di mana? Kematian bersama Imam Husain dan membela Imam Husain. Limada? Habibuhu, kecintaannya. Padahal dia diberi kesempatan untuk lari, pulang. Diberi kesempatan sebagai seorang anak untuk hidup seperti anak-anak di Karbala yang lainnya disempat hidup. Tapi beliau dalam bahasa akalnya nggak digunakan, pakai bahasa hati. Aku tidak mau hidup setelah pamanku. Kematian bersama pamanku lebih manis dari madu. Qasim. Lihat Ahmad atau Abdullah, adiknya, 11 tahun. Ketika Imam Husain jatuh dari kudanya, sudah sulit untuk bangun. Begitu banyak darah dan anak panah, tombak. Ahmad ini lari dari kemah menuju kepada aminya. Zainab teriak mengejar, tapi lepas. Spontan dipeluk ayahnya sambil teriak, pamanku, pamanku, aku akan bersamamu dan gak mau berpisah dengan engkau. Imam Husain teriak, Zainab ambil anak ini. Zainab mengambil, gak bisa. Datang seorang ingin memukul Imam Husain dengan pedang. Anak umur 11 tahun ini melihat pamannya ma'syukuh, kecintaannya, habibuh. Ketika mau ada seorang menghulurkan pedang, ditampil oleh tangan si Ahmad yang mungil. Tangannya terpatah, tergantung tangannya di tempat lain. Kemudian dipeluk dan kemudian dibunuh dalam pangkuan Abi Abdillah. Bahasa cinta bukan bahasa pakai akal dan rasio, bahasa hati. Ini sebagian keluarga. Lihat Aun bin Ali bin Abi Talib, adik Imam Husain, namanya Aun, ibunya Asma binti Umais. Aun ini minta izin sama Imam Husain. Pertama Imam Husain sulit untuk mengizinkan. Terakhir Imam Husain berkata, ya Aun, kaifa tuqatilu hadzal jam'il kabir wal jambil ghafir? Aun, adikku, bagaimana engkau akan membunuh mereka bilangan yang begini banyak? Apa jawaban Aun terhadap kekasihnya Abi Abdillah al-Husain? Kata Aun, faqal man kana badhilan fika muhjatahu lam yubali bil kathra wal qillah. Abangku, orang yang siap mengorbankan jantungnya, jantungnya untukmu, tidak pernah berpikir banyak atau sedikit yang dihadapi.
Yang penting untukmu semua murah. Hadza aun, cinta, bahasa cinta. Sahabat beliau sama. Lihat John, nangis-nangis nggak diizinkan, nangis minta tetap. Ya John, kata Imam Husain, seorang budak hitam, kamu itu ikut saya untuk mencari keselamatanmu, mencari kehidupan dunia. Kami menghadapi kematian, kami menghadapi yang bahaya, kamu jangan ikut. Bahasa akal, saya sudah mau niat berjuang nggak dikasih, selesai. Tapi ini bukan masalah akal, masalah hati. Nangis, teriak-teriak, dicium kaki Imam Husain. Dia bertawassul dengan semua cara. Sampai-sampai ia berkata, Abi Abdillah, apakah ketika kalian dalam keadaan senang, aku makan bekas dan dari hidangan kalian? Ketika kalian dalam kesulitan, aku akan tinggalkan kalian? Tidak, Abi Abdillah. Wajahku hitam, bauku busuk, nasabku tidak karuan. Tolong Abi Abdillah, izinkan aku agar bauku menjadi wangi, kulitku menjadi putih. Diizinkan oleh Abi Abdillah. Bahasa apa yang dipakai oleh John? Bahasa cinta. Cinta mutlak kepada ma'syuqi Al-Imam Husain. Ini kecintaan. Ada seorang gulam Turki, budak dari Turki, juga begitu. Minta izin, dilarang oleh Abi Abdillah, jangan kamu ikut mencari keselamatan. Tidak, bertawassul dengan semua cara, menangis sampai diizinkan oleh imam. Diizinkan, sempat membunuh beberapa orang, kemudian dia jatuh, terbunuh, kena. Begitu jatuh, Imam Husain mengejar, dipegang oleh Imam Husain masih hidup, diletakkan pipinya di pipinya Imam Husain. Dan begitu imam yang beliau lakukan. Ketika pipi nempelkan ke pipi, di akhir hayatnya apa kata budak Turki ini? Man mithli khaddul Husain ala khaddi. Siapa orang yang sepertiku mendapat kemuliaan pipi Husain di pipiku, langsung mati dia. Bahasa apa ini? Orang berlomba untuk mencari kematian setelah dilarang. Bahasa akalnya sudah nggak ada taklif, nggak diwajibkan lagi, karena imam yang wajib ditaati telah mengizinkan agar dia tidak apa-apa, nggak ikut. Tapi tidak, bahasa cinta. Bahasa cinta. Muslim bin Aus saja ketika jatuh, Imam Husain mendekati dengan Habib bin Mudhahir. Ternyata Muslim dalam kondisi akhir kehidupannya, luka begitu banyak darah. Tua Muslim ini bin Aus saja. Katanya Habib, kawan, dengan Habib bin Mudhahir kawan, absyir bil jannah, berkabar gembiralah kamu dengan surga wahai Muslim. Katanya Muslim, basyarakallah, semoga Allah pun memberikan kabar gembira. Kemudian Habib bin Mudhahir beliau berkata, coba aku tahu, coba aku tidak yakin, aku pun pasti akan mati setelah ini, setelah kematianmu. Aku akan terima, kamu mau wasiat apa kepadaku, pasti akan kujaga wasiatmu. Muslim di akhir hayatnya bicara sulit. Muslim begini tangannya dengan kondisi yang mengatakan, menunding kepada kekasihnya Abi Abdillah. Kemudian beliau berkata kepada Habib, akhir pembicaraannya, usika bihadza an tuqatila dunahu hatta tamut. Aku wasiatkan kamu untuk ini Abi Abdillah, berperanglah, matilah kamu untuk membelahnya. Mati. Muslim bin Aus saja. Kiblatul mahabbah wal muhibbah wal mahabbah, cuma ke sana berangkatnya. Ini beberapa sahabat beliau, beberapa keluarga beliau yang ikut berjuang. Dari kaum wanita, lihatlah Zainab. Wa ma adraka ma Zainab. Zainab, anaknya dua gugur Zainab itu, Muhammad dan Aun di Karbala. Saudaranya ada 4 atau 6. Selain Abi Abdillah, ada Abul Fadl Abbas dengan 3 saudaranya. Ada Aun, dalam riwayat ada Abu Bakar bin Ali, anaknya Imam Ali. Keponakannya, anaknya Imam Hasan, 2 gugur. Keluarga dari Muslim. Jadi Zainab ini semua keluarga begitu banyak, khususnya Abi Abdillah. Tapi Zainab sepatah pun, satu kalimat, satu huruf tidak pernah membicarakan kedua anaknya, nggak pernah membicarakan yang lainnya. Yang ada cuman Husain dan Husain. Kenapa? Sudah,
Cuma ada di benaknya Abi Abdillah. Siti Zainab ini dari keluarga yang mampu cukup. Suaminya Ja'far bin Abdullah bin Ja'far cukup kaya di Madinah. Tapi beliau tinggalkan semua kekayaan itu, beliau tinggalkan semua hidup tenang di sana. Tidak ada bahasa aku seorang wanita, aku nggak ikutlah. Tapi ini adalah berangkat untuk ma'syuqiha, habibiha al-Husain. Sampai akhir Karbala, nggak pernah kita mendengar Siti Zainab membicarakan kedua anaknya. Apa nggak cinta seorang ibu terhadap anaknya? Cinta, tapi kecintaan beliau kepada Imam Husain mengalahkan semua itu. Ma'syuquha al-awwal Abi Abdillah. Lihat Ummul Banin yang punya 4, semuanya gugur di Karbala. Abul Fadl Abbas, ada Ja'far, ada Abdullah, ada Uthman, gugur. Ketika rombongan Imam Ali Zainal Abidin kembali ke Madinah, sebelum masuk kota Madinah, beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan ahlu Madinah bahwa rombongan dari keluarga Rasulullah kembali. Ummul Banin keluar dari rumahnya, teriak mendengar apa ini, dibilang rombongan Sajjad kembali. Yang disuruh oleh Imam Sajjad itu seorang yang ahli syair, membawa syair. Orang mengerumuni dia di atas kuda dia. Keluar Ummul Banin megang kuda itu. Bagaimana keadaan kekasihku Husain? Tidak ada, beliau ingat 4 anaknya. Ada 4 anak beliau. Yang ditanya, kaifa habibi Husain? Kata orang utusan Imam Sajjad di atas kuda, ini siapa ini? Orang yang hadir, kamu nggak tahu, ini istri Ali bin Abi Thalib, ini Ummul Banin. Oh, Ummul Banin, Azzamallah lakal ajar, anakmu Ja'far gugur. Sang ibu berkata, aku enggak tanya anakku, kaifa habibi Husain? Azzamallah lakal ajar, anakmu Abdullah gugur. Tambah keras suara Ummul Banin, aku enggak tanya anakku, kaifa habibi Husain? Menyebut Utsman sampai menyebut Abil Fadl Abbas, beliau tanya, kaifa habibi Husain? Bahasa apa ini? Al-ishq, cinta di atas segalanya. Bukan sekedar cinta hub, tapi sudah ma'syuq, ada ishq, puncak kecintaan kepada Abi Abdillah. Ini yang kita lihat orang-orang di sekeliling Abi Abdillah. Lihat Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi ketika imam akhir salat zuhur di padang Karbala, sementara anak panah masih berjatuhan, beliau duduk berdiri di depan membentengi Abi Abdillah supaya sholat. Setiap anak panah datang dikenakan dadanya terus, punggungnya menoleh belakang sampai seperti landak dia. Setiap anak panah atau tombak dikenakan dadanya dan punggungnya supaya nggak kena Abi Abdillah, kekasihnya yang sedang sholat. Sampai akhir sholat Abi Abdillah mau salam, dia sudah nggak mampu menahan, darah begitu banyak seperti landak sudah, dia jatuh. Ketika tersungkur, apa yang dia ingat? Nggak ada yang diingat. Yang diingat kekasihnya Abi Abdillah ma'syuh. Cuma menoleh kepada Abi Abdillah sambil ia berkata, awafaitu ya ibna Rasulillah, apakah aku sudah laksanakan tugasku dan aku sudah setia kepadamu ya Aba Abdillah? Mati. Imam sempat teriak, na'am wa anta amami fil jannah, iya, kamu telah menampakkan kesetiaanmu dan engkau sekarang di hadapanku menuju surga. Kenapa kemudian semua yang ada ini yang mereka ingat cuman Abi Abdillah? Ayyuhal ikhwah, itulah ketika ada seorang syair memberi Imam Husain karena memberikan kesaksian, aku belum menemukan keluarga sesetia kalian dan sahabat sesetia kalian. Imam Husain ini, ya Allah, kecintaan beliau kepada Allah yang mutlak sehingga kecintaan beliau kepada hamba Allah begitu tinggi. Di malam Asyura berkali-kali beliau memerintahkan orang untuk pulang. Terakhir beliau berkata begini, okelah, kalian tidak mau meninggalkan aku, kalian ketahuilah bahwa nanti besok wanita-wanitaku bakal ditawan. Aku nggak mau wanita-wanita kalian juga ikut kurban. Tolong malam ini masing-masing membawa istrinya pergi ke kabilah yang paling dekat Bani Asad, titipkan di sana agar mereka selamat.
Ali bin Mudhahir ketika tanya, itu jawaban Imam Husain. Cepat kata Imam Husain. Pergi ke kemahnya, antara lain Ali bin Mudhahir pergi ke kemahnya. Istrinya menyambut di depan kemah dengan senyum. Istrinya berkata, selamat datang suamiku. Tadi aku mendengarkan Husain bin Ali menyampaikan khutbahnya, tapi di akhir-akhir aku kurang faham apa yang beliau sampaikan. Kata Ali bin Mudhahir, jangan buang waktu banyak bicara, cepat kumpulkan pakaianmu. Kenapa suamiku? Dia bilang, karena perintah Husain bin Ali. Al-Imam Husain memerintahkan, karena besok beliau akan, wanita-wanita beliau besok akan ditawan, maka kami disuruh menyelamatkan kalian. Karena itu cepat-cepat kumpulkan pakaianmu, dan engkau akan saya bawa ke tempat kabilah yang terdekat, Bani Asad. Wanita itu enggak menjawab, tapi langsung dipukulkan kepalanya ke kemah sampai berlumuran darah. Kemudian dia teriak, celaka engkau wahai suamiku yang biadab. Apakah engkau akan memutihkan wajahmu di depan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan menjadikan wajahku gelap di hadapan Fatimah? Apakah engkau akan memberikan keamanan bagiku untuk pulang ke keluargaku sementara Zainab besok akan ditawan? Apakah engkau membiarkan aku makan enak dalam keadaan aman sementara putri-putri Fatimah akan ditawan? Katakan kepada Abi Abdullah al-Husain, biar kalian para lelaki yang berjuang bersama lelaki, kami siap bersama wanita Abi Abdullah sampai akhir perjuangan. Bahasa cinta yang gak pernah melihat dirinya ada di hadapan kekasihnya. Bahasa akal masih berkata, ini telah diizinkan, pulanglah. Mungkin kamu bisa berdakwah dengan caramu nanti, kalau kamu selamat, kalau ini, nggak ada. Bahasa cinta. Kadang-kadang akal nggak mampu memahaminya, tapi itulah bahasa cinta, bahasa hati, bahasa perasaan. Orang yang pernah mengalami cinta pasti akan tahu bahwa tingkah lakunya kadang-kadang akal nggak mampu menerima. Tapi bahasa cinta adalah bahasa hati. Kalau kita melihat semua ini, Imam Husain memuji para keluarga dan sahabatnya, sehingga ada seorang syair memuji sahabat-sahabat setia Imam Husain saat itu. Beliau berkata, jadu bi anfusihim duna sayyidihim wal judu bin nafsi aqsa ghayatil judi. Mereka mengorbankan demi membela tuan mereka, kekasih mereka, maulah mereka, jiwa-jiwa mereka. Dan kedermawanan, puncak kedermawanan itu adalah orang yang mengorbankan jiwanya demi kekasihnya. Lihat ke atas kemudian bagaimana Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah. Berapa hartanya beliau keluarkan, beliau anggap belum melakukan apa-apa di hadapan kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad. Lihat Abu Dhar siap mati kehausan di padang Sahara, membawa air tapi enggak mau minum karena takut kalau dia minum sementara kekasihnya Sayyidul Wujud belum minum. Bahasa cinta. Tinggal sekarang kita yang mengkaji bagaimana cara kita meluangkan puncak kecintaan kita kepada imam zaman kita yang ada sekarang. Mereka telah melakukan. Zainab melihat Imam Husain bukan sekedar saudara, tapi melihat sang imam yang wajib ditaati. Mereka yang mengorbankan semuanya ini melihat kekasihnya adalah sang imam yang wajib mereka taati. Kita sekarang hidup di zaman sang imam yang wajib kita berikan kecintaan kita kepadanya di atas semuanya. Bagaimana caranya? Pertama, mengenalnya, ma'rifah. Mustahil kita akan mengenal, mencintai yang tidak kita kenal. Kedua, selalu mengingat, menyebut dalam semua keadaan kita. Karena salah satu bukti orang mencintai itu ialah dia akan kenang dan sebel terus kekasihnya. Karena dia tidak lihat di dunia ini kecuali kekasihnya. Ketiga, hendaklah kita bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang ada. Kecintaan terhadap dunia, kedudukan, sanjungan, dan hal-hal semacam itu menyebabkan kita menyeleweng dari kehidupan Islam yang sebenarnya. Apabila ini, baru hati itu layak untuk di situ manggon kecintaan Allah dan kecintaan orang yang wajib dicintai. Karena nggak bisa hati ini ada dua
kita letakkan berbarengan, mustahil. Satu, ada tanda-tanda orang yang cinta pada Allah itu ada beberapa tanda, antara lain cinta dengan kematian. Usyaqul maut, karena yakin kematian adalah berjumpa dengan kekasihnya. Apalagi para pecinta Ahlul Bait diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa para pecinta Ali bin Abi Thalib setiap angkatan wafat Imam Ali datang di akhir hayatnya. Siapa gerangan orang yang tidak mengharapkan detik-detik kedatangan para imam dan Zahra di hadapan dia? Salah satu tanda cinta pada Allah, cinta kepada orang yang wajib dicintai adalah cinta menghadapi kematian. Kedua, mendahulukan kecintaan kekasihnya daripada kecintaan dirinya sendiri. Kita boleh cinta dengan apa yang kita cintai, silahkan, tapi kecintaan kita kepada Allah dan kepada yang wajib ditaati dan dicintai, sahibul asri waz zaman, harus di atas semua kecintaan kita. Ketiga, cinta kepada Allah tandanya adalah selalu kita menyebut nama Allah dalam zikrullah. Uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Keempat, bukti cinta itu ialah menerima semua ketentuan Allah tanpa menawar, rela dan senang dengan keyakinan bahwa Dia yang kita cintai sangat mencintai kita dan tidak pernah memberikan kecuali yang terbaik, maka tidak menawar pemberiannya. Kelima, bukti cinta pada Allah ialah cinta dengan sesama hamba Allah. Orang yang cinta pada Allah enggak punya waktu untuk dendam dengan siapapun, karena dia akan mencintai hamba-hamba Allah. Dia benci dengan maksiat, hal-hal yang melanggar, tetapi dia pada hamba Allah cinta. Keenam, ada satu bukti cinta kepada Allah ialah cinta dengan taat kepada Allah dan enggak menganggap taat kepada Allah itu beban yang berat. Bukan beban, tapi adalah sedang melaksanakan perintah kekasih. Orang berlomba melakukan yang diperintahkan oleh sang kekasihnya. Ada sifat-sifat lain yang disebut dalam buku-buku suluk, antara lain ialah sering senang berkhulwah dengan Allah. Allah pernah berfirman kepada Daud, nabiku Daud, bohong orang yang mengatakan dirinya cinta padaku, tapi kalau malam hari tidak ingin berduaan denganku. Sementara setiap kekasih ingin berkhalwah dengan kekasihnya. Antara lain adalah bukti cinta pada Allah, gemar dan senang untuk bangun malam bermunajat khalwah dengan kekasihnya. Itulah hal-hal yang perlu kita bahas malam ini, bahwa topik kita malam ini adalah ada cinta mutlak di atas segalanya di Karbala yang dilakukan oleh Panglima Imam yang sebagai pemimpin dan oleh orang-orang yang membela beliau. Tinggal kita mudah-mudahan berkat Abi Abdillah Al-Husain kita diterima kecintaan kita pada Ahlul Bait dan kita mampu memberikan tulus kecintaan kita kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif, agar benar-benar kemudian kita mendapatkan kecintaan dari beliau. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.